Apa yang terjadi hari ini, Bapak Ibu sekalian? Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sebetulnya bukan sesuatu yang muluk-muluk. Betul. Mereka tidak ingin hadir sebuah proyek yang luar biasa, mercusuar. Tidak. Mereka hanya ingin bisa makan. Makan yang baik, yang layak. Buat istri, buat anak, buat keluarganya. Sederhana. Mereka tidak ingin yang luar biasa, mewah-mewah. Tidak. Mereka hanya ingin yakin anak-anaknya bisa makan. Mereka itu butuh makan. Mereka itu siapa, Ye? Hah? Halo, Ye. Mereka itu yang dimaksud siapa? Anissa Pohan? Atau mertua Aulia Pohan? Butuh makan. Iya. Nggak butuh muluk-muluk, tapi butuh yang mewah-mewah. Pesta-pesta, jalan-jalan ke luar negeri kan? Ya enggak? Halo, Ahaye, nggak butuh muluk-muluk. Mereka itu butuh makan, makanan yang enak, berlimpah-limpah, ya toh. Makan-makan mewah, setiap hari makan, gak usah kerja. Makan mulu, kumpul, makan. Tuh, macam di zaman bapakmu ulang tahun aja pakai duit negara. Paham loh? Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Kalau begini-begini terus, susah kita. Betul. Kalau kita yang dalam ruangan yang baik ini, yang ber-AC ini saja merasakan banyak kesulitan hari ini, apalagi rakyat yang ada di bawah. Betul? Makin susah hidup rakyat kita. Betul? Dan tentu 2024 bukan hanya ajang pemilihan anggota legislatif. Betul? Apakah Demokrat ingin mengambil peran, mengambil bagian dalam pemilihan presiden nanti? Kalau merasa itu bukan saja boleh tapi juga harus, maka mari kita berikhtiar agar itu bisa benar-benar kita wujudkan. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan, banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati, 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 saya titip hati-hati. Ya tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur, jangan serba beton, jangan serba benda fisik. Buat apa uang negara sekarang? Tidak mungkin kita bersaing dengan negara-negara lain kalau jalannya becek. Benar. Tidak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain kalau kita tidak punya airport di provinsi-provinsi yang kita miliki. Benar, dengan infrastruktur itulah rakyat diberikan kemudahan untuk membawa produk-produknya. Karena ada infrastruktur. Di zaman kita dulu juga membangun 10 tahun, betul? Program-program, proyek-proyek MP3EI yang juga masih dilanjutkan sampai dengan sekarang, dari Aceh sampai dengan Papua. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Pimpinan tertinggi Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, Bendahara Umum Demokrat M. Nazarudin, anggota DPR dari Demokrat Angelina Sondah, hingga Andi Malarangeng yang menjabat kala itu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus proyek Pusat Olahraga Hambalang. Tercatat ada 5 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Presiden SBY yang terlibat korupsi. Ada mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng yang juga kader Partai Demokrat. Andi terlibat kasus korupsi proyek kompleks olahraga Hambalang di Bogor. Di persidangan, hakim memvonis Andi 4 tahun penjara. Lalu ada Jero Wacik, mantan Menteri SDM yang juga kader Partai Demokrat. Jero Wacik didakwa menyalahgunakan kekuasaan, memeras, dan menerima gratifikasi. Hakim menghukum Jero Wacik 4 tahun penjara, yang kemudian diperberat Mahkamah Agung menjadi 8 tahun penjara. Menteri SBY lainnya adalah Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama yang terjerat kasus korupsi dana haji. Mantan Ketua Umum P3 ini dihukum 6 tahun penjara, lalu diperberat di Pengadilan Tinggi menjadi 10 tahun penjara. Ditahannya Siti Fadila Supari menambah daftar mantan Menteri SBY yang berpotensi di penjara. Mantan Menteri Kesehatan ini diduga korupsi pengadaan alat kesehatan. Lalu mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang kembali jadi tersangka dan langsung ditahan karena kasus dugaan korupsi penjualan aset Pemprov Jawa Timur.
Sebelumnya pada 2015 lalu Dahlan Iskan pernah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan 21 gardu induk listrik. Di tengah ramainya pujian dari para pemimpin dunia, tiba-tiba kritikan pedas datang dari Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menilai bahwa banyak kebijakan aneh pada era pemerintahan saat ini. Kebijakan itu menurut dia tak memikirkan kesejahteraan rakyat. Akibatnya banyak rakyat yang harus menanggung beban berat. Banyak kebijakan yang aneh, banyak yang rasanya ugal-ugalan. Kebijakan yang kumaha engke, bagaimana nanti? Harusnya engke kumaha atau nanti bagaimana? Kata AHY saat berpidato dalam acara pelantikan pengurus DPC Demokrat seprovinsi Jawa Barat pada Sabtu 19 November 2022. Terserah aja deh, pokoknya kita jalan terus, dampaknya rakyat yang tanggung, silakan. Masa begitu, tuturnya. AHY menyinggung angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Indonesia yang menurutnya konstan meningkat. Ini diperparah dengan terus meroketnya harga-harga bahan pokok. Padahal menurut AHY, rakyat kecil semestinya tidak boleh menjadi korban. Rakyat, kata dia, tidak ingin sesuatu yang muluk-muluk atau proyek besar. Masyarakat hanya butuh makan yang layak, mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, menyekolahkan anak, serta memperoleh layanan kesehatan. Apa yang terjadi hari ini, Bapak Ibu sekalian? Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ucap AHY. Dan bukan hanya di Jawa Barat, setiap kita berkunjung ke berbagai daerah lainnya, setiap berdialog dengan rakyat apapun profesi maupun elemen masyarakatnya, semua menyampaikan bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Lanjut putra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono itu. AHY menyatakan suara rakyat kecil tidak seharusnya dibungkam. Demikian pula dengan partai-partai politik, selayaknya mendapat ruang untuk berbicara. Mantan perwira militer itu mengaku tak bermaksud memprovokasi masyarakat. Dia berkata hanya menyampaikan realitas sebenarnya. Kita tidak ingin memprovokasi siapapun, tidak. Kita hanya ingin menjadi partai yang rasional. Ketika ada yang baik, kita sampaikan itu baik. Tetapi ketika banyak yang tidak baik, banyak yang buruk, kita juga berani lantang menyampaikan harus diperbaiki, tuturnya. AHY mengklaim partainya hadir untuk membawa perubahan dan kehidupan yang lebih baik untuk rakyat. Dia mengaku Demokrat berupaya mewujudkan kemajuan negara sekaligus mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Dua-duanya penting dan fundamental. Jangan dipaksakan salah satu dan mengorbankan yang lainnya. Kasihan masyarakat kita, kata AHY. Adapun AHY tak sekali ini saja mengkritik pemerintah. Berkali-kali pimpinan Partai Bintang Mercy itu menyentil para penguasa. Bahkan dalam salah satu pidatonya, AHY pernah menyinggung bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tak sebaik era ayahnya, Presiden SBY. Seperti diketahui, penyelenggaraan KTT G20 di Nusa Dua Bali mendapatkan pujian dari para tamu negara, salah satunya Presiden International Olympic Committee atau IOC, Thomas Bach. Bach mengatakan bahwa KTT G20 yang bertema Recover Together, Recover Stronger sesuai dengan moto baru IOC, yakni Faster, Higher, Stronger, and Together. Moto G20 secara sempurna menggemakan moto baru Olimpiade, kata Bach. Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Rabu 16 November 2022.